Tapi saya di Indonesia menemukan yang luar biasa. Saya cerita Pulau Jawa dahulu sebelum Sumatera. Di kuburan Makom Jambal tidak terlepas 80 wali aktob yang dimakamkan di Jambal. Kalau turun sedikit di situ ada namanya Makom Furet. Di situ ada makbarah jumlahnya 8.000. Semuanya wali minal auliyaillah wa kulluhum yahfadunal Quran. 8.000 aulia rata-rata hafidul Quran. Belum akdar. Luar biasa. Tapi saya di Indonesia menemukan yang luar biasa. Saya cerita Pulau Jawa dahulu sebelum Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Indonesia kita ambil Pulau Jawa dahulu. Tinggal kita mau mencatat, mempelajari mutiara-mutiara yang menghias, memagari Pulau Jawa ini sangat luar biasa. Di antaranya dari mulai Banten, Merak, sudah ada di atas tebing itu Makomatil Aulia. Di Bantennya Maulana Hasanuddin. Di Cikaduen tidak jauh Maulana Mansur. Tidak jauh di Pekalangan. Di situ ada makom Maulana Yusuf, cucu Maulana Syarif Hidayatullah, terkenal Kanjeng Sunan Gunung Jati. Meninggal pada tahun 1568 atau bertepatan 990 Hijriah. Putranya namanya Maulana Hasanuddin. Beliau wafat pada tahun 1570 Masehi atau 992 Hijriah. Diteruskan oleh generasinya Sayyidi Syekh Muhammad Yusuf. Setelah wafat ayahandanya memimpin 10 tahun. Maulana Yusuf meninggal pada tahun 1580. Bertepatan tahun 1002 Hijriah. Kita tarik lagi makam panjang seorang ulama besar di Tangerang. Tarik lagi di Pantura, Jakarta. Di situ yang paling tertua dimakamkan di Kampung Badan, As-Sayyid Muhammad bin Umar Al-Qudsi, meninggal pada tahun 1117. Dilanjutkan oleh generasinya Al-Imam Ali bin Abdurrahman Ba'alawi, meninggal pada tahun 1121. Tidak jauh dari makam tersebut yang terkenal sekali dengan panggilan Keramat Luar Batang, yang meninggal pada tahun 1168 bertepatan 1756 menghitung tahun terpaut. Sejarah cukup membuktikan. Kita tarik kembali lebih ke timur, Syekh Kura, Kerawang,
Terus kita tarik daerah Indramayu, beberapa ulama-ulama di situ, di antaranya Al-Allamah Sayyidi Syekh Sampun Dadap, berasal dari Demak, Kiai Yusuf, Kiai Hasan Qudsi, berasal dari Banten, belum habaibnya Al-Habib Umar bin Toha bin Yahya, Al-Habib Syekh bin Ahmad bin Yahya, Al-Habib Alwi bin Ahmad Al-Kaf, Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman As-Sagab, dan Habib Abu Bakar bin Abdullah Ba'bud, dan yang waliullah Syekh Ahmad Basalamah. Tarik lagi ke timur, Maulana Syarif Hidayatullah, Sedatul Kafi, sampai kita ke Banyuwangi, ada makam yang terkenal Syekh Ibrahim Bauzir. Setiap kapal yang mau melaut mencari ikan atau kayu mesti ziarah dulu ke makam Syekh Ibrahim Bauzir. Saya belum menceritakan selatan. Jalur selatan kita ambil Sayyidi Syekh Muhyiddin Pamijahan. Siapa yang tidak kenal beliau? Seorang mursyid besar dalam dunia ilmu tarekat, murid daripada Sayyidi Syekh Abdul Rauf Singkal. Kita tarik ke selatan dan ke timur, di atas tebing Parangtritis, Sayyidi Syekh Muhammad Yusuf Al-Maghribi. Jadi kalau kita sebut satu persatu para bapak, para ibu, jadi Pulau Jawa Indonesia pada umumnya tidak makmur karena subur tumbuh-tumbuhannya saja, tapi kaya atas aulia-aulia ilah yang ada di Indonesia ini. Mestinya kami bersyukur. Karena apa? Lopian-lopian, cermin-cermin, tuntunan-tuntunan di Pulau Jawa ini sangat menyolok mata. Tinggal kita mau mempelajari atau tidak. Itu diantaranya. Dan masih banyak lagi kiai-kiai di Cirebon, sampai ke Banten, sampai ke Jawa Timur, pendiri-pendiri pesantren yang cukup umurnya ratusan tahun. Kira-kiranya menjadi kebanggaan kita atau tidak? Dengan adanya tanaman-tanaman orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan di sisi Allah ya, di hadapan Allah hadratillah. Luar biasa. Dari mana asal usul beliau? Supaya sedikit memahami, kan tidak ada salahnya. Di zaman Sayyidir Rasul, beliau mempunyai putri yang luar biasa bernama Sayyidah Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa turunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan dari anak lelakinya? Karena kefanatikan dunia Arab terhadap anak lelakinya luar biasa. Kalau tidak mempunyai anak lelaki disebut abtar. Rasulullah pun pernah diejek karena tidak mempunyai anak lelaki yang hidup, disebut abtar. Dijawab langsung oleh Allah Ta'ala, Inna a'atainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal. Yang mengatakan Rasulullah abtar, dialah sendiri yang abtar. Itu maksudnya. Dan mengapa anak turun baginda Nabi diturunkan dari anak perempuannya? Jawaban kepada dunia Arab, karena orang-orang Arab tempo dulu telah fanatik sekali terhadap anak lelakinya, hingga pada waktu zaman jahiliyah kalau mempunyai anak perempuan dikubur hidup-hidup.
Maka Allah Ta'ala menjawab dengan turunan baginda Nabi, sampai Rasulullah bersabda, kullu bani anbiya yantami ila abihi. Setiap keturunan Nabi adalah diturunkan dari anak lelakinya. Rasulullah terus menyambung, illa ibnati Fatimah wa Ali, terkecuali aku, turunanku diturunkan dari Fatimah dan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha wa radhiyallahu taala anhu.